Terima kasih Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Ayah Nufus dan Premana Tenaya. Pemirsa, sebuah pom bensin mini di kota Jambi terbakar pada Minggu malam. Warga sempat terlibat keributan dengan petugas damkar karena menilai mereka lamban tiba di lokasi. Warga dan pengguna jalan panik saat kebakaran melanda sebuah pom bensin mini di Jalan Lingkar Barat, Kelurahan Simpang Rimbo, Kota Jambi, Minggu malam. Anak pemilik pom bensin histeris melihat tempat usahanya hangus terbakar. Keributan sempat terjadi antara warga dan petugas damkar. Warga memprotes petugas yang terlambat tiba di lokasi karena terjebak kemacetan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun diduga api muncul dari korsleting listrik dari lapak petasan di dekatnya. Kalau kita lihat korsleting dari listrik, karena kita lihat jalan itu yang terbakar dan pompa dari pom bensin ini ada disalurkan dari apa juga dari meteran. Namun nanti kita minta dari pihak kepolisian untuk menyelidiki. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di kilang Pertamina RU2 Dumai, Riau. Sementara warga sekitar yang terdampak ledakan mengaku belum mendapat kejelasan terkait ganti rugi. Pasca ledakan kilang kompresor kilang Pertamina Refinery Unit 2 milik Pertamina di Dumai, Riau, tim Lab 4 Polda Riau melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan. Dalam ledakan tersebut, 9 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah rumah warga serta rumah ibadah mengalami kerusakan. Melakukan penyelidikan kenapa hal itu bisa terjadi. Kita akan selidiki dan tentunya akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dampak ledakan kilang kompresor Pertamina RU2 Dumai pada Sabtu malam tersebut merusak puluhan rumah warga yang persis berada di sekitar lokasi area Pertamina. Ledakan dari kilang Pertamina tersebut mencapai radius 3 km dengan goncangan yang cukup kuat sehingga berdampak terhadap rumah warga. Wali Kota Dumai, Faisal, turun ke lokasi untuk menenangkan warga yang sudah tersulut emosi. Terkait hal tersebut, pihak Pertamina yang sudah mengadakan perundingan dengan Wali Kota berjanji akan melakukan perbaikan dari kerusakan rumah warga akibat ledakan dari kilang kompresor H2O. Rencananya pihak Pertamina bersama pemerintah Kota Dumai akan turun dan mendata jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan. Sebelumnya sebuah ledakan terjadi di kilang minyak Pertamina RU2 Dumai, Riau, Sabtu malam. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga yang berada di lokasi mengalami kerusakan karena kuatnya getaran ledakan yang mencapai radius 3 km. Akibat ledakan tersebut, sebanyak 6 orang korban dibawa ke rumah sakit. Pihak Humas Pertamina RU2 Dumai membenarkan kejadian ledakan di kilang minyak Pertamina. Namun ledakan kompresor H2O sudah dapat dipadamkan 1 jam setelah kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bengkel tambal ban di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini ludes terbakar, pemirsa. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah yang berada di permukiman padat penduduk di Surabaya habis dilalap api. Video amatir detik-detik petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan setempat melakukan pemadaman api yang melalap sebuah bengkel tambal ban di kawasan Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api lebih cepat merambat ke bagian lainnya. Petugas dibantu warga setempat berjibaku melakukan pemadaman api. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan di lantai 2 rumah milik warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya yang tiba di lokasi kejadian sempat mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Kosong, di bawah ada orang.
Sudah ada orang ya? Tadi di atas ini ada senjata apa, Mas? Nggak ada. Kosong ya? Kosong. Nggak ada aktivitas menyalakan listrik atau seperti apa? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara itu, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengerahkan 10 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk penanganan kebakaran tersebut. Dari tim liputan iNews melaporkan. Dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dihantam banjir bandang. Ya, banjir merendam permukiman dan jalan Trans Sulawesi serta memutus jembatan antar desa. Luapan Sungai Suso menerjang wilayah Kecamatan Bajo Barat dan Suli di Luwu, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang membawa material lumpur membuat sejumlah bangunan nyaris terbawa arus. Jembatan gantung antar desa pun putus. Banjir juga merendam permukiman dan memaksa warga mengungsi menghindari banjir yang lebih parah. Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar pun lumpuh dan menimbulkan kemacetan hingga 3 km. Apa yang terjadi, Pak? Ini banjir ini 30 menit dari sekarang ini sudah naik terus, Pak. Ini tidak ada sama sekali hujan deras, Pak. Tiba-tiba air saja datang ini langsung tenggelamkan rumah. Kita langsung turun untuk memberikan bantuan berupa bantuan pakaian dan bagi orang-orang yang dan rumahnya tergenang atau dimasuki oleh aliran banjir. Belum ada laporan korban jiwa akibat banjir ini. Pihak BPBD Luwu masih melakukan asesmen di lapangan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Fenomena hujan es terjadi di Kabupaten Bekasi, di mana hujan es hingga 25 menit itu membuat para pengendara berhenti sementara menunda perjalanan. Di Sukadanau, di Karang Barat, tuh yang putih-putih. Hujan es dengan ukuran kurang lebih sebesar kelereng ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi. Di Jalan Perapatan. Salah satunya di sepanjang Jalan Arteri Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tuh. Hujan es sebesar kelereng, menurut warga sekitar, hujan lebat yang sertai butiran es sebesar kelereng terjadi antara 5 hingga 25 menit. Yang mengakibatkan para pengendara sepeda motor terpaksa menghentikan kendaraannya. Besarnya butiran es sempat membuat warga panik, namun ada juga warga yang langsung mengabadikan fenomena alam tersebut. Iya, langsung turun es. Oh, langsung turun es? Dia pokoknya langsung turun es. Tapi hujannya emang agak lama, tapi hujan esnya cuma sebentar sih. Cuma sebentar ya? Nggak lama, sampai hujannya sampai habis itu masih ada esnya, nggak. Awal pas hujan gedenya itu aja. Beruntung, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan bangunan serta kendaraan yang rusak. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Jurendi, iNews melaporkan. Pemirsa, buat Anda umat Islam setelah seharian berpuasa tentu membutuhkan cairan yang tidak hanya sekedar melepas dahaga. Ya, Anda juga tentu butuh air minum yang cepat diserap oleh tubuh. Bertepatan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah, Wings Food meluncurkan variasi minuman terbarunya, yaitu Iso Plus Coco, yang memiliki kandungan 7 ion lengkap dengan sensasi kesegaran air kelapa muda terbaik khas Thailand. Iso Plus Coco, minuman excellent hydration terbaru di Indonesia, lebih cepat dan mudah diserap oleh tubuh untuk bantu penuhi kembali kebutuhan cairan tubuh harian. Peluncuran Iso Plus Coco ini sebagai jawaban Wings Food terhadap para pelanggan setianya, khususnya kalangan muda yang sering beraktivitas di dalam maupun luar ruangan dan sangat membutuhkan cairan isotonik untuk mengembalikan semangat dan konsentrasi untuk melanjutkan aktivitas. Dalam satu botol Iso Plus Coco terkandung 7 ion penting, mulai dari kalium, kalsium, natrium, magnesium, sitrat, laktat, dan klorida yang baik untuk tubuh.
Ini cukup baik kandungannya karena mengandung ion-ion yang lengkap, yang mirip dengan ion-ion yang ada di tubuh. Jadi ada kaliumnya, magnesium, kalsium, dan sitrat, laktat, dan sebagainya yang memang kadarnya itu cocok dengan tubuh kita. Jadi nggak terlalu tinggi juga ya, jadi akan lebih mudah untuk diserap tubuh dan menggantikan ion-ion yang hilang sepanjang aktivitas selama bulan Ramadan. AISO+ Koko aman dikonsumsi setiap hari oleh siapa saja karena kami sudah melewati berbagai tahap pengujian yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, BPOM, dan juga kami diproduksi dengan tanpa bahan pengawet. AISO+ Koko ini adalah minuman yang sangat cocok ya untuk menghidrasi tubuh kita dan bisa memberikan excellent hydration karena selain ada 7 ion yang lengkap juga memiliki rasa yang enak banget. Karena kita tahu ya, kelapa Thailand itu adalah salah satu jenis kelapa yang paling enak di dunia karena memiliki aroma yang enak dan juga memiliki rasa yang manis yang pas dan juga bisa langsung nih memberikan kesegaran pada saat berbuka puasa maupun pada saat sahur. Dengan kandungan rendah gula dan rendah kalori, minuman kemasan ini aman dikonsumsi setiap hari. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan ekonomi khusus atau KEK Lido diyakini akan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Menyerap lebih dari 30.000 tenaga kerja, kawasan tersebut juga akan menjadi lokomotif perekonomian Jawa Barat. Diresmikan langsung Presiden Joko Widodo, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City akan menjadi salah satu destinasi pariwisata dan juga sentra ekonomi kreatif berkelas dunia. Diproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan di kawasan ini akan mencapai 7 juta orang per tahun dengan nilai transaksi sebesar 4 miliar dolar. Destinasi wisata kelas dunia yang hadir 1 jam dari Jakarta. Dan ini nanti akan menampung begitu banyak daya tarik wisata seperti Mobiland, juga akan ada Music and Art Center. Nanti akan pengembangannya juga akan juga bisa kita mendapatkan sports tourism. Dari perkiraan yang kami lakukan, jumlah turis yang akan berkunjung di sini mudah-mudahan bisa mencapai 7 juta setiap tahunnya dan menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung sekitar 150.000. Yang langsung sekitar 30.000, tapi juga ada yang tidak langsung. Kehadiran kawasan ekonomi khusus MNC Lido City juga akan mempercepat pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia yang memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan untuk berwisata di Indonesia saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bangunan 2 lantai di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk akibat pergeseran tanah. Sejumlah ruas jalan pun menjadi retak dan sangat rawan dilalui kendaraan. Inilah bangunan villa 2 lantai di kawasan wisata Puncak 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang nyaris rata dengan tanah akibat dampak pergeseran tanah di Kabupaten Bogor. Tembok bangunan ini retak dan bahkan roboh setelah pondasi bangunan ikut bergeser. Sejumlah ruas jalan juga retak sehingga rawan untuk dilalui kendaraan. Dampaknya ruas jalan utama menuju arah Jonggol ditutup sementara oleh warga. Untuk bangunan udah rusak total dan kemungkinan masih ada pergeseran tanah. Korban alhamdulillah tidak ada, cuman ada 2 warung di sekitar sini udah dievakuasi tadi malam. Untuk menghindari kejadian serupa, sejumlah lokasi wisata lainnya juga diimbau oleh petugas untuk waspada karena khawatir retakan tanah akan meluas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.